Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana keadaan hubungan kalian untuk di saat ini ataupun di dalam jangka waktu dekat ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja ini dia. Nah, energi dari berikut ada di sini. Wah. Oke, Four of Swords, kemudian ada energi dari kemudian ada di sini. Oh, Ya, berikut ada ini. Aku pokoknya mau sama kamu. Ini ya, ada prinsip dari si ayang bebeknya kamu. Aku pokoknya mau lanjutin hubungan dengan kamu. Aku nggak mau pisah. Kamu jangan berubah. Nah, gitu ya. Jika bisa si pasangannya kamu menyampaikan dengan gamblang apa yang menjadi keinginan dari dirinya dia, gitu ya. Nah, padahal bisa jadi memang di sini tuh kamu sudah menunjukkan perubahan dari dirinya kamu, gitu loh. Bahkan jika ini urusannya sudah dalam pernikahan, gitu ya. Tetapi kok kayaknya kamu di sini tuh, mari lihat sudah angkat tangan, gitu ya. Jadi kayak keinginannya kamu untuk dengan dia tetap menjalani relationship-nya kalian, itu tuh keinginan yang mari lihat sudah kamu putuskan ya untuk tidak lagi terjadi di dalam dirinya kamu. Jadi kayak keinginan yang demikian udah dah, nggak usah lagi gitu. Nah, di sana dan mari lihat ini tuh sudah berdasarkan hasil seperti hasil yang final gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada ini yang bisa lagi mengganggu gugat keputusannya kamu yang seperti ini gitu loh. Jadi kayak ya jelas kamu tidak main-main ya dengan keputusannya kamu yang udah ndak lagi nih dengan si dia gitu. Jadi mungkin ginilah, kalau kalian sudah dalam pernikahan, jangan-jangan kamu sudah nyari nih pengacara ya yang untuk membantu kamu dalam proses perceraian gitu ya. Atau mungkin kamu ya sudah melangkah kamu tuh ke pengadilan sana ya, pengadilan agama kah, pengadilan tinggi kah gitu ya. Kamu sudah menyampaikan gugatannya kamu gitu loh. Sesedikitnya ya kamu udah terbuka jujur sama si dianya gitu ya. Entah itu kamu nyampaikan secara langsung seperti ini kepada dia, atau mungkin kamu sudah dalam sikap saja begitu ya. Kamu udah kemas-kemasin ini semua barang-barangnya kamu gitu ya. Udah mau kamu bawa gitu, barangkali ya pindah ke rumah orang tuanya kamu kah, kemana kah, yang seperti itu ya. Nah, jadi kayak ini bukan lagi project yang patut untuk kamu kerjakan gitu ya. Project untuk mempertahankan hubungan ya, melanggengkan keharmonisan gitu ya. Itikat untuk bersama menua berdua gitu ya. Ini sudah kayak apa ini, project apa ini, udah kayak gitu ya menurut kamunya. Dan tentu saja jikapun di saat ini dia memohon ke kamu gitu ya, atau mungkin di sana dia mengancam kamu sekalipun gitu ya, nggak boleh kita ini selesai gitu ya, nggak ada nih ceritanya cerai gitu. Tapi mari lihat kamu kok kayaknya kekeh gitu loh. Gitu ya, kalau orang Virgo sudah pengen A itu ya mesti A gitu loh ya, walaupun kayak ada upaya-upaya menggagalkan keputusannya kamu ya, mempengaruhi keputusannya kamu, tapi di sini tuh kamu kayak kelihatan setia gitu loh kepada keputusannya kamu tadi gitu ya. Sekalipun dia ngancem kamu gitu ya, kalau kamu tinggalin aku ini aku gitu ya, kamu yang ya terserah kamu, kira-kiranya gitu ya. Nah, di sana nanti aku lompat ini dari jembatan Ancol ya menjadi si manis jembatan Ancol entarnya dia gitu, udah ngancem dia sama kamu. Mari lihat kamu ya monggo, kalau memang mau loncat ya tersana terjun bebas. Kira-kiranya kayak gitu kamu ini ya, kalau mari lihat.
semacam justru ada rasa pasti bagi kamu gitu loh, bahwa keputusannya kamu ini tuh sama sekali nggak ada lagi kelirunya, nggak ada lagi di sini salahnya gitu ya. Jadi kalau bahkan orang tuamu sekalipun di saat ini misalnya datang gitu ke kamu, Mbok ya pertimbangkan Dok, misalnya kayak gitu ya, janganlah cerai gitu, tapi kamu nggak bisa Bu, nggak bisa, aku harus pisah sama dia gitu ya di sana. Jadi bukan lagi satu hal yang main-main tindakannya kamu untuk di saat ini. Ya maunya kamu itu tuh ya ini hubungan bukan lagi menjadi satu kewajiban dari kamunya gitu loh. Udah nggak mau kamu berurusan lagi dengan si pasangannya kamu ini. Nah kira-kiranya begitulah ya. Udah nggak mau lagi di sana. Udah kayak ketutup lah pintu hatinya kamu gitu ya ceritanya gitu loh. Jadi ini bukan semacam seperti ancaman dari kamu gitu ya, sebatas ancaman karena kadang-kadang kan mau gitu ya, bilangnya pisah, bilangnya cerai gitu ya, menutup diri ya, ngeblokir, kabur, lari gitu. Ada itu kan beberapa orang memakai jurus demikian demi mendapatkan atensi dari pasangan gitu ya, pengen nih diperhatiin sama pasangan, pura-pura lah di sana kan, pura-pura lah bilang-bilang pisah-pisah. Tapi di sini tuh kamu enggak, ini enggak ada seperti melakukan satu hal yang paradoks gitu, tidak. Memang mau pisah gitu loh. Memang kamu enggak lagi, udah enggak mau lagi sama si Yayang Bebeknya kamu ini. Di situ ya, udah nggak mau lagi di sana gitu loh. Atau bisa ini tuh bukan ceritanya tentang perpisahan ya, maksudnya bukannya mau bercerai, bukannya mau selesai ya untuk beberapa, tapi kayak ya kamu mau melakukan sesuatu di sini, ada satu hal baru, hal besar gitu ya yang mau kamu lakukan di sini gitu loh. Misalnya begini, kamu memutuskan akhirnya hubungan kalian LDR-an saja, gitu ya, sebab karena kamu mau bekerja ya ke luar negeri barangkali ya, ke luar daerah pokoknya ya, di sana. Nah jadi kayak keputusannya kamu, aku harus kerja di sana gitu, itu tuh nggak bisa lagi diganggu gugat gitu loh. Nah, di sana. Jadi kayak pokoknya ini menyangkut tentang keputusan. Ada keputusannya kamu di sini, gitu loh. Yang kamu jelas-jelas tahu dengan keputusannya kamu ini tuh akan membuat kamu tidak bisa lagi untuk benar-benar terlibat dalam hubungan bersama dengan dia, gitu ya. Nah, contoh aja. Kamu ini tuh seorang wanita, contoh ini ya. Kamu pengen kamunya merambah gitu ya ke luar negeri gitu loh, ya. Entah itu mau ngembangin bisnis kah, atau mau memang menjadi TKW kah misalnya. Jadi kan kalau kamu pergi kerja ke sana, tentu tugasnya kamu di rumah ini kan tidak bisa lagi kamu lakukan. Fungsinya kamu di rumah kan tidak bisa lagi kamu lakukan kan. Menjadi ibu, menjadi istri, itu kan sudah bukan lagi hal yang menjadi tanggung jawabnya kamu kan gitu. Tapi melepaskan tanggung jawab ini, bisa kamu lihat itu tuh untuk satu hal yang besar di situ loh. Ngapain jadi ibu rumah tangga kalau makan aja pun susah misalnya itu ya. Nah di sana. Jadi lagi-lagi mari tegaskan bahwa di sini tuh ada keputusan dari dirimu yang kamu ini nggak peduli pasanganmu mau terima kah, mau tidak terima kah, kamu di situ tuh nggak peduli gitu loh. Ya, sebab saat ini tuh kamu kayak aku lakukan ini yang terbaik gitu ya, dan juga ini tuh terbaik menyangkut tentang kamu gitu loh ya, tentang kamu pribadi, tentang mungkin juga orang-orang yang memang kamu sayangi gitu ya. Nah di sana kayak anak-anak misalnya gitu ya, ya mendingan kerja lah daripada jadi ibu rumah tangga. Jangan-jangan ada begitu prinsipnya kamu ya, biar aku bisa sekolahin anakku tinggi-tinggi, biar bisa kebeli sawah kah, rumah kah gitu ya. Kalau mainnya ke luar negeri gitu ya, bisa-bisa jadi kayak bisnis makin melejit yang gitu-gitu itu loh. Nah di sana ya, jadi kayak
sebenarnya terlihat di sini tuh pasangannya kamu, ya dia kayak aduh ini kayak gimana ini ya, Virgo ini sudah sakit ini di sana kepalanya dia, udah sakit kepalanya dia gitu ya. Jadi kayak memang pasti akan ada pemaksaannya dia ke kamu, jangan, nah gitu ya, nggak boleh gitu, nggak boleh kamu dengan idenya kamu itu, nggak boleh dengan keputusan kamu itu buruk di matanya dia. Namun ya lagi-lagi seperti kata Mari barusan, lah dia mau bilang ini keputusan kamu buruk kah, salah kah, nggak tepat kah, nggak urusan, nah gitu kamunya kan. Nah jadi tentu ketika dia sudah coba-coba menggoyang-goyang ini ya, biar kamu mengevaluasi lagi keputusannya kamu itu, nah nanti dia akan mau ini tuh kayak menyerah. Tapi menyerahnya bukan menyerah kayak dia mau ninggalin kamu, enggak mau dia ini untuk sampai sekarang gitu ya. Jadi dia berkompromi sama kamu gitu. Berkompromi dalam artian ya udah, kalau kamu mau menggugat dia cerai, gugatlah di sana, terserah kamu. Tapi yang jelasnya dia juga akan kayak berusaha mengalahkan kamu di pengadilan, nah gitu ya, supaya tidak keluar putusan untuk mencoret status kalian sebagai suami istri gitu ya, di sana. Jadi ini kalau kamu yang minta cerai, bisa-bisa ini akan menjadi alot ya. Alot ini bisa perceraiannya gitu loh ya. Pasti dia akan menempuh jalur mediasi kah, apakah itu istilahnya gitu ya. Nah di sana tahu kalau kamu katakan seperti kata Mari tadi, mana tahu memang keputusannya kamu, ini contoh aja nih ya, keputusannya kamu mau keluar negeri tadi, ya udah biarin aja kamu keluar negeri gitu, nggak apa-apa. Akhirnya dia di sana, nggak apa-apa lah kalau kamu memang mau keluar negeri. Dia akan berdamai dengan keputusannya kamu itu gitu loh. Jadi dia akan memilih untuk setia sama kamu, nungguin kamu sampai kapan lah kamu merasa puas di luar negeri sana, sampai kamu merasa sukses kah, sampai kamu merasa cukup kah, atau apa gitu ya. Nah, atau kamu mungkin nanti patah semangat dan kemudian kamu balik lagi, dia bilang dia siap menunggu kamu. Nah seperti itu jadinya dia ya di sana. Karena dia tahu kalaupun dia ngotot-ngototan sama kamu, hadap-hadapan kayak gini, bisa-bisa itu akan memancing kamunya justru makin semangat gitu loh. Makin semangat kamu, makin bulat tekadnya kamu. Jadi monggo, terserah kamu mau melakukan apa, tapi aku juga akan melakukan sesuatu untuk mempertahankan hubungan kita ini. Nah di situ dia, di situ ya. Jadi kayak gimana mau nggak kompromi, lah wong dia masih mau sama kamu kan gitu ya. Dia masih kuat banget keinginan untuk dengan kamu. Terlepas dari misalnya tentang perceraian tadi ya, jangan-jangan kamu menganggap dia adalah pasangan yang buruk gitu loh, istri yang buruk, suami yang buruk gitu ya. Sehingga itulah yang menjadi alasannya kamu mau menggugat dia ya. Nah tetapi walaupun dia katamu buruk, namun ya kalau untuk melepaskan kamu, dia bilang tidak, dia tidak mau gitu loh. Dan di sini kalau kalian pacaran dan kemudian kamu mintanya itu tuh pisah dari hubungan pacaran ini, dia tuh yang kayak kutunggu sampai kamu mau balik lagi sama aku, karena kayak maunya dia mah ya gini, biarkan kamu dulu pergi ya, kalau kamu mau bilangnya bubar ya, putus hubungan percintaan dengan dia, udah biarin kamu dulu pergi gitu. Tetapi dia bisa di sini tuh, kalau kamu balik lagi aku akan langsung nikahi kamu. Wah. Gitu. Kalau misalnya gagal
upayanya kamu untuk mencari kehidupan yang mau kamu jalani dengan cara berpisah dengan aku, gitu ya. Kalau kamu gagal dan kamu mau kembali ke aku, kembalilah, gitu ya. Tapi syaratnya kita married, gitu, nggak main-main lagi gitu loh, nggak main-main di sini. Kita akan nikah. Karena dia seperti kayak merasa bahwa nggak ada ya figur yang lain gitu loh. Figur yang lain yang bisa menggantikan kamu kalau untuk hubungan jangka panjang dan bahkan ya menua bersama ya, beranak cucu ya, berkembang biak gitu ya. nggak ada katanya di sini tuh orang lain. Pilihan mah banyak, tapi ya udah kecantolnya sama kamu gitu loh. Sudah kamu yang paling ideal untuk membangun rumah tangga dengan dia ya, menjadi partnernya dia untuk hidup selama-lamanya di muka bumi ini gitu. Pilihan-pilihan itu tuh itu omong kosong semua gitu loh. Lah udah kenanya sama kamu gitu ya, sudah kena dakinya kamu ini ya. Udah masuk ini ya, udah masuk ini tentang dirimu ke dalam jiwanya dia, seperti itu. Jadi kalau kalian ini tuh lagi memang kondisinya masih pacaran dan kamu bilang sorry nggak mau lagi pacaran gitu ya, kamu jangan heran, nanti kamu bisa aja gonta-ganti pacar berikutnya gitu ya, sementara si dianya sendiri memilih untuk jadi jombloer. Kamu gak usah heran ya, dia akan tetap jadi jombloer. Atau kalaupun dia katakan membuka diri kepada orang lain, bisa-bisa itu tuh hanya sebatas kayak daripada gigit jari nungguin kamu gitu ya, sambil lah, sambil happy lah kayak gitu ya. Kalau dari energi saat ini loh ya, energi saat ini dia bilang tidak akan ada satu orang pun di muka bumi ini yang bakalan mau dia seriusin, kecuali hanya ada satu dan satu-satunya, yaitu siapa? Neng neng neng, dia adalah kamu Virgo gitu ya. Nah, di sana ya udah masuk kamu soalnya ke darahnya dia. Ini yang dia rasain ya. Kamu sudah meresap ke darahnya dia, ke tulangnya dia gitu ya. Kamu sudah menguasai dirinya. Nah, seperti itu, menguasai dirinya dia. Ya, kamu udah berhasil di sini. Kamu udah berhasil membajak hidupnya dia. Nah, kira-kiranya begitu, ya. Kamu udah berhasil di sana, ya. Kamu udah jadi pirate kamu. Nah, seperti itu, ya. Kalau tidak bisa dicegah, maka kamu dibiarkan saja dulu dengan gaya-gayanya kamu, apalah di situ ya, mau kayak gimana kamu, ya udah biarin di sana, ya. Tapi dia akan stay, dia akan nunggu kamu. Jadi bila masa kamu kembali ke dia, kamu bisa kembali dengan mudah. Itu ya, dia buka pintu selebar-lebarnya gitu. Kapan kamu mau pergi dan kapan kamu mau kembali lagi gitu ya. Yang penting dia akan nungguin kamu. Ya, kalau kamu mintanya pisah-pisah pacaran ya, kalau kamu mintanya cerai-cerai ya tadi, silakanlah, gugat-gugatlah katanya dia. Kamu cari pengacaramu, aku cari pengacaranya aku. Gitu ya. Nah, bukan untuk mengiyakan apa maunya kamu, tapi untuk bikin kamu tetap tunduk gitu ya pada peraturan bahwa kamu adalah suamiku, bahwa kamu adalah tetap sebagai istriku. Gitu ya energinya kalian. Baik, sekarang mari akan tarik koin di sini biar kita cari tahu dulu kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya, kamu bisa inisialnya, dia terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Mari awali dari inisial Y, ada Yayang, R ada rasa, V vitamin, U usia, M meja, K ada kata, S sayang, L ada lagu, kemudian G ada gula, J ada jujur, dan C ada cinta. Baik,
Masuk kita ke zodiak ya. Energi dari Aries di sini Libra hadir dan berikut ada energi dari Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.